Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri 21 Purworejo pada tahun ajaran 2021-2022. Keluarga besar SMP Negeri 21 Purworejo mengucapkan selamat kepada seluruh ananda peserta didik baru kelas 7 beserta keluarga dan selamat bergabung kepada keluarga besar SMP Negeri 21 Purworejo yang kita cintai ini. Mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022 ya, seluruh peserta didik baru itu wajib mengikuti yang namanya kegiatan MPLS, yaitu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun untuk kegiatan MPLS tahun ini itu tidak bisa dilaksanakan secara normal karena kita tahu bahwa wabah pandemi COVID-19 masih merajalela ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang mungkin membahayakan peserta didik, maka untuk kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara online atau daring ya ini. Sebelum kita pada materi pokok yaitu tentang tata tertib sekolah ya atau tata tertib siswa, saya akan memperkenalkan diri dulu agar kalian lebih akrab ya ini, agar lebih akrab. Nama saya Bapak Pawit. Di sini saya dipercaya mengajar IPS dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Ya, ini. Dan untuk mempersingkat waktu ya, karena hanya diberi waktu sekitar 10 atau 15 menit lah ya. Ini nanti akan langsung kami sampaikan tentang tata tertib siswa. Nah, ini akan saya bacakan dulu tentang tata tertib siswa SMP Negeri 21 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Secara garis besar itu tata tertib siswa ini dibagi menjadi 7 pasal ya. 6 pasal pokok dan 1 pasal penjelasan tambahan ya, ini ya. Nah, ini langsung saya bacakan saja pasal-pasal ini, semoga kalian bisa mengikuti ya, sehingga bisa kalian laksanakan pada waktu kegiatan belajar mengajar ya, terutama pada waktu besok kegiatan secara luring atau tatap muka ya. Ini pasal 1 itu mengatur tentang pakaian sekolah ya. Di sini semua tentang pakaian seragam sekolah itu diatur pada pasal 1 ya. Nah, ini. Pada pasal 1 ini itu dibagi menjadi 2, secara umum dan secara khusus. Secara umum itu artinya apa? Itu artinya mengatur semua siswa-siswi tanpa dibedakan. Ya, ini. Sedangkan pasal khusus atau aturan khusus ini ya khusus hanya berlaku untuk laki-laki atau wanita. Nah, ini saya bacakan misalnya tentang pasal yang sifatnya umum ya. Ini berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini berarti ya berlaku untuk semua, tidak hanya untuk laki-laki tok atau perempuan tok, tapi berlaku semua. Ya, ini contoh pasal umum. Di samping pasal umum, ini juga ada pasal khusus. Ya, pasal khusus ini ya untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah, ini contohnya pasal khusus laki-laki ini ya. Ini pada hari Sabtu kelas 7, 8 dan 9 mengenakan baju batik lengan pendek dan celana panjang coklat pramuka. Dilarang memakai celana jenis jeans atau levis. Ya, ini berlaku hanya untuk laki-laki karena di sini memakai lengan pendek, sedangkan yang
perempuan memakai lengan panjang, sehingga ini hanya berlaku untuk laki-laki ya. Ini. Terus yang pasal 2 ya, pasal 2 ini mengatur tentang rambut, kuku, tato dan make up. Nah, ini juga sama dibagi menjadi 2, yaitu tentang pasal umum ya dan khusus pasal khusus ya, ini khusus siswa laki-laki dan khusus siswa perempuan. Contoh pasal umum ya, pasal umum yang kedua ini. Siswa dilarang mengecat rambut dan kuku. Nah, mengecat rambut dan kuku ini ya berlaku semua, baik untuk perempuan maupun kepada laki-laki. Ya, rambutnya itu tidak boleh dicacat warna-warni ya, itu. Kita ya alami saja warna hitam gitu ya. Nah, ini contoh pasal umum. Sekarang Pak Pat kasih contoh khusus ya, khusus ini pasal khusus, khususnya laki-laki ya. Ini tidak berambut panjang. Nah, ini atau gondrong ya, tidak boleh berambut panjang atau gondrong. Nah, nanti panjang atau gondrong seperti apa ini nanti ada pada pasal penjelasan tambahan. Ya, ini khusus yang tidak boleh gondrong itu laki-laki, kalau perempuan boleh. Nah, makanya ini hanya berlaku pada laki-laki ya. Ini. Terus yang berikutnya ya, pasal 3 ya. Pasal 3. Ini coba. Pasal 3 itu mengatur tentang masuk dan pulang sekolah. Nah, ini semua kegiatan masuk dan pulang sekolah itu diatur pada pasal 3. Ya, ini tidak dibagi menjadi 2, ini umum ya, baik berlaku untuk laki-laki maupun berlaku pada perempuan. Pak Pat kasih contoh misalnya seperti ini. Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini biasanya ya kurang 10 menit lah ya. Ini jangan pas, nanti kalau pas nanti terburu-buru. Nah, ini berlaku semua, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Atau misalnya seperti ini. Pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas. Nah, mengapa ini kok dilarang di dalam kelas? Nah, ini kan dimungkinkan kalau misalnya ada barang-barang teman kalian yang hilang, kebetulan kalian ada di dalam kelas, nanti kalian yang akan dicurigai. Ya, makanya ini sebaiknya kalau waktu istirahat semua keluar kelas ya. Ini. Terus pasal 4. Nah, pasal 4 ini mengatur tentang upacara bendera dan peringatan hari-hari besar ya. Hari-hari besar itu misalnya 17 Agustus lah ya. Ini. Nah, di sini disebutkan bahwa setiap siswa wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan atau hari tertentu yang dijadwalkan sekolah. Kalau hari Senin kan waktu masa-masa normal kita tiap hari Senin harus upacara ini ya. Ini atau pada bulan-bulan tertentu misalnya 17 Agustus ya, kita memperingati hari kemerdekaan, itu wajib ya. Ini. Terus pasal 5 ya, ini pasal 5 mengatur tentang kegiatan keagamaan. Nah, ini semua yang kaitannya dengan keagamaan itu diatur pada pasal 5 ini. Misalnya seperti ini. Bagi siswa muslim wajib dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Ini. Terus yang berikutnya, setiap siswa muslim wajib menjalankan sholat duha dan duhur berjemaah sesuai jadwal di sekolah. Nah, ini berlaku pada waktu normal, tapi mungkin karena masa pandemi ini sementara dihilangkan ya. Ini atau mungkin dilaksanakan bisa, tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Ini. Terus yang berikutnya adalah pasal 6, yaitu tentang pasal-pasal yang mengatur tentang larangan-larangan ya. Ini. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini misalnya ya, ini karena ada 17 larangan-larangan yang harus kamu patuhi, tapi Pak Pat hanya membacakan beberapa saja. Misalnya dilarang merokok ya, di dalam kelas apalagi atau di lingkungan sekolah tidak diperbolehkan merokok. Bahkan mungkin kalau bisa ya di luar sekolah jangan ya. Ini. Terus berkelas secara perorangan maupun kelompok. Nah, ini misalnya kalau ketahuan Bapak Ibu guru ya nanti ada sanksinya ya, karena berkelas itu tidak boleh, perbuatan yang dilarang.
baik oleh agama maupun pada sekolah, itu tidak boleh. Terus membawa HP atau sejenisnya serta laptop. Nah, ini bisa diperbolehkan, bisa tidak, ya. Ini tergantung Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru memang memerintahkan boleh membawa HP, ya silakan kalian membawa HP. Tapi kalau Bapak Ibu guru melarang jangan membawa HP, kamu ya jangan membawa HP. Nanti risikonya akan disita. Ya, ini. Terus yang terakhir yaitu tentang pasal 7, yaitu tentang pasal penjelasan tambahan. Nah, pasal penjelasan tambahan ini apa? Itu mengatur pasal-pasal baik dari pasal 1 sampai pasal 6 yang sekiranya di situ belum jelas, ya. Maka di sini akan dijelaskan pada pasal 7. Contohnya seperti ini. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut atas terlihat tidak wajar dan rambut belakang melewati kerah baju, dan jika disisir ke arah depan menutupi alis mata. Nah, ini yang dimaksud panjang. Tadi kan pada pasal 2 tentang rambut, kuku, tato dan make up tidak dijelaskan, ya. Nah, makanya di sini dijelaskan pada pasal tambahan. Terus ada juga ini apa yang dimaksud kartu. Nah, ini itu kan pada pasal, salah satu pasal ini kan ada yang melarang kalian tidak boleh membawa kartu. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud kartu. Nah, kartu ini adalah semua jenis permainan kartu, baik kartu remi, kartu domino, itu tidak boleh dibawa, ya. Entah itu untuk permainan atau untuk apa lagi lah, ya, itu tidak boleh. Ya, ini. Terus siswa wajib mengenakan seragam sekolah pada saat ada keperluan dengan sekolah. Nah, misalnya kalian meskipun kalian tidak sekolah, tapi misalnya pergi ke sekolah, ya kalian harus memakai pakaian seragam, tidak boleh pakaian seenaknya, itu, ya. Ini. Terus yang berikutnya, ya, apabila orang tua atau wali siswa akan menyampaikan pesan kepada putra-putrinya supaya telepon atau SMS ke nomor HP Bapak Ibu guru atau kepada BK bisa, atau pada wali kelas bisa, atau pada waka kesiswaan, itu, yaitu aturannya seperti itu, ya. Ini beberapa pasal penjelasan tambahan, ya. Nah, untuk pasal-pasal ini tentu saja harus berjalan efektif. Lah, bagaimana agar aturan-aturan atau tata tertib itu bisa berjalan efektif? Maka harus ada yang namanya sanksi, ya, ini. Nah, makanya aturan-aturan ini nanti akan disertai dengan sanksi agar aturan itu bisa berjalan secara efektif, ya, ini. Yaitu gunanya aturan sekolah atau aturan siswa, ya. Ini karena salah satu instrumen yang bisa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara tertib, ya, ini. Ini contoh adalah bentuk-bentuk pelanggaran atau sanksi, ya, apabila kalian melanggar tentang aturan sekolah, ya. Aturan sanksi itu bisa ringan, sedang maupun berat. Itu tergantung pada pelanggaran yang kalian lakukan. Kalau pelanggarannya misalnya ringan, misalnya membuang sampah di sembarang tempat, ya, di lingkungan sekolah, itu paling-paling kalian hanya ditegur, disuruh mengambil sampahnya, ya, atau disuruh membersihkan kelas. Nah, ini. Tapi kalau misalnya pelanggarannya berat, ya, kalian mungkin mencuri atau membawa barang-barang terlarang, nah, itu mungkin sanksinya berat, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah, ya, ini. Jadi sanksi ini macam-macam, mulai dari teguran, dari skorsing, panggilan kepada orang tua, bahkan bisa diserahkan kepada pihak berwajib kalau kalian melakukan tindak pidana, ya, atau pengembalian peserta didik kepada orang tua karena sekolah sudah tidak sanggup untuk membimbing kalian. Nah, makanya ini diserahkan kepada orang tua. Pelanggaran-pelanggaran ini misalnya Pak kasih contoh, ya, misalnya terlambat hadir sekolah, membolos. Membolos itu artinya apa? Itu artinya sudah masuk sekolah tapi belum pada waktunya pulang, kalian pulang, nah, itu membolos.
itu juga kena sanksi ya. Ini ada beberapa pelanggaran ya, sekitar sejumlah 28 pelanggaran, dan Bapak tidak bacakan semua, hanya beberapa saja ini tadi ya. Nah, ini semoga apa yang disampaikan Pak Pat ini untuk disikapi, dicermati, dan yang penting dilaksanakan ya. Insya Allah kalau kalian melaksanakan tata tertib ini secara baik, maka insya Allah kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. Ya, begitu saja yang bisa Pak Pait sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Anda sebagai insan yang beriman, disiplin, dan unggul, sukses untuk Anda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.